Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, itu yang Bapak harapkan. Kalian sehat, Bapak juga sehat. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, selamat pagi. Bagaimana, semuanya hadir? Ada yang tidak hadir siapa? Oh, kenapa? Sakit panas atau apa? Ya, musim sekarang kamu harus hati-hati karena sekarang banyak bermunculan penyakit ya. Mudah-mudahan yang tidak sekolah ini besok bisa sekolah dan segera sembuh kembali ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Arsad, silakan. Siap duduk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada Arsad yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar, tidak ada halangan apapun juga, dan mudah-mudahan ilmunya dapat diserap dengan baik. Selanjutnya, sebagai bukti kita mencintai negara Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Silahkan berdiri semuanya. Kalau ada yang memimpin dirijen boleh, kalau tidak kita putar lagu melalui video nyanyi secara bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tuaku, desa
Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Bagaimana? Siap, semangat untuk belajar hari ini? Bapak akan menguji kefokusan kamu ya. Ada yang fokus, kemungkinan ada yang tidak ya. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya bagaimana? Nanti kalau Bapak mengucapkan ganjil, kamu tepuk tangan 1 kali. Kalau mengucapkan genap, tepuk tangan 2 kali ya. Terus kalau ganjil genap 3 kali. Kira-kira nanti kalau ada yang salah mau bagaimana? Maju ke depan, Pak. Maju ke depan. Sepakat? Sesuai keyakinan kelas kan sudah ya. Kita sudah pernah melakukan keyakinan kelas. Jadi kesepakatannya bagaimana nanti ada maju ke depan atau maju saja atau ada melakukan apa? Bernyanyi, Pak. Bernyanyi. 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 Siap semua? Siap. 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 Ya, oke, kita coba latihan dulu ya. Bapak mengucapkan ganjil berarti 1, kalau genap berarti 2, kalau genap 3. Nah, ganjil genap. Ganjil genap. Tangannya ke atas semuanya, jangan di bawah, jemput ya, biar kelihatan. Ganjil genap. Ganjil genap. Genap. Sesuai kesadaran. Bapak pernah bilang kejujuran. Siapa yang melakukan kesalahan silakan maju ke depan. Bapak tidak akan menunjuk. Ya. Ada yang melakukan barusan tidak? Ya, baik. 1 kali lagi. Ganjil genap. Ganjil genap. Genap. Ada yang salah? Bapak tahu tapi ingin jujur aja. Ya. 1 kali lagi sudah. Ganjil genap. Ganjil genap. Genap. Nah, bagus semua sudah fokus ya. Siap untuk melakukan pembelajarannya. Oke, ya. Kita pembelajaran hari ini apa yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kompetensi dasarnya adalah ada 2 mengenai pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yaitu kode 3.8 menjelaskan segi banyak peraturan dan segi banyak tidak peraturan. Kode keterampilan 4.8 yaitu mengidentifikasi segi banyak peraturan dan segi banyak tidak peraturan. Indikatornya apa? Sama, ada 2, yaitu indikator pengetahuan dan indikator keterampilan. Indikator pengetahuan kodenya 3.8.2 yaitu menyebutkan contoh segi banyak peraturan dan segi banyak tidak peraturan di lingkungan ya. Di lingkungan bisa lingkungan rumah, bisa lingkungan sekolah. Yang keterampilan kodenya 4.8.2 menunjukkan perbedaan segi banyak peraturan dan tidak beraturan. Ini yang mengharapkan nanti kalian bisa menguasai materi ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, setelah memperhatikan video pembelajaran tentang segi banyak dan siswa dapat menentukan segi banyak dan bukan segi banyak. Nanti ada video pembelajaran yang kalian nanti coba pahami sampai selesai ya. Yang kedua, setelah memperhatikan video pembelajaran tentang segi banyak, siswa dapat memahami segi banyak peraturan dan tidak peraturan. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan di lingkungan rumah, siswa dapat menemukan contoh segi banyak dan jenisnya. Siap ya? Siap. Dari sekarang silakan bayangkan. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak. Nah, nilai yang Bapak harapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian harus mendapatkan minimal 68. Akmal siap? Oke. Duduknya yang tegak. Atau ngantuk? Enggak. Semangat kan? Semangat? Jangan semangat. Semangat. Baik ya.
sebagai permulaan Bapak akan bertanya. Nanti yang bisa angkat tangan ya. Tidak terfokus pada satu orang, pokoknya Bapak bertanya semuanya. Tadi ketika berangkat sekolah ya, mungkin di rumah atau di jalan, kalian pasti melihat suatu benda yang memiliki minimal 3 atau lebih, memiliki sudut 3 atau lebih. Kira-kira apa benda apa? Sebutkan cumi. Jendela, keramik, arsip, pintu, meja, Arin, bor ya, bagus ya. Nah, dari benda-benda tersebut itu nanti bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu ada benda yang memiliki segi banyak peraturan dan benda segi banyak tidak beraturan. Paham ya? Setelah tadi benda bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu benda segi banyak peraturan dan segi banyak tidak peraturan. Hari ini Bapak akan menyampaikan kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini. Nanti kalian akan dikelompokkan ya, untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nanti tiap kelompok dibagi satu lembar untuk dikerjakan. Nanti juga duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, pindah ya. Nanti setelah tugas kelompok dikerjakan selesai, Bapak harap setiap kelompok bisa mempresentasikan satu-satu ke depan perwakilan yang menyampaikannya, tapi maju ke depannya bersama ya. Siap ya? Siap. Baik. Untuk lebih jelasnya apa itu segi banyak peraturan dan segi banyak tidak beraturan, kita lihat video berikut ini. Bapak harap semuanya perhatikan dengan seksama supaya lebih paham, lebih jelas ya. Oke, siap ya? Silakan memahami ya. Assalamualaikum anak-anak solihah yang hebat. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika kelas 4. Materi yang akan kita bahas kali ini ada di KD 3.8, yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, serta KD 4.8, yaitu mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sebelum dilanjutkan pembelajarannya, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Kalian masih ingat apa itu segi banyak? Ya, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Segi banyak disebut juga dengan poligon. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa ya perbedaannya? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Berikut adalah contoh-contoh segi banyak beraturan. Kenapa bangun-bangun ini tergolong ke dalam segi banyak beraturan? Mari kita bahas satu persatu. Segitiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan karena ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Persegi juga merupakan segi banyak beraturan
karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Lalu ada segi 5 beraturan atau disebut juga dengan pentagon. Pentagon merupakan segi banyak beraturan karena memiliki 5 sisi yang sama panjang dan 5 sudut yang sama besar. Heksagon atau segi 6 beraturan merupakan jenis segi banyak beraturan karena keenam sisinya memiliki panjang yang sama dan keenam sudutnya memiliki besar yang sama. Heptagon atau segi 7 beraturan tergolong jenis segi banyak beraturan karena ketujuh sisinya sama panjang dan ketujuh sudutnya sama besar. Ada juga oktagon, yaitu segi 8 beraturan merupakan jenis segi banyak beraturan karena kedelapan sisinya sama panjang dan kedelapan sudutnya sama besar. Kalian hafalkan nama-nama dari segi banyak beraturan tersebut ya. Ada segitiga sama sisi, persegi atau segi 4 beraturan, pentagon atau segi 5 beraturan, heksagon atau segi 6, heptagon atau segi 7, oktagon atau segi 8, nonagon atau segi 9, dan dekagon atau segi 10. Dan jenis segi banyak yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Intinya, jika ada bangun datar dan memiliki salah satu ciri saja dari kedua ciri ini, maka bangun datar tersebut termasuk segi banyak tidak beraturan. Supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar meskipun semua sisinya sama panjang. Belah ketupat semua sudutnya tidak sama besar. Belah ketupat hanya memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Seperti contoh pada gambar, sudut ABC hanya sama dengan sudut ADC dan sudut BAD hanya sama besar dengan sudut BCD, sehingga belah ketupat tergolong ke dalam segi banyak tidak beraturan. Persegi panjang juga termasuk jenis segi banyak tidak beraturan karena hanya semua sudutnya saja yang sama besar, sedangkan sisinya tidak semuanya sama panjang. Seperti yang terlihat pada gambar, sisi AB hanya sama panjang dengan sisi CD, dan sisi AD hanya sama panjang dengan sisi BC. Jadi, persegi panjang sisinya tidak sama panjang. Persegi panjang hanya memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Jajar genjang. Jajar genjang juga merupakan segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Jajar genjang hanya memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan 2 pasang sudut yang sama besar. Perhatikan gambar, terlihat ya perbedaannya. Layang-layang termasuk jenis segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Layang-layang hanya memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan 1 pasang sudut yang sama besar. Perhatikan tanda di gambar layang-layangnya ya. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Termasuk segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar.
Segitiga sama kaki hanya memiliki satu pasang sisi yang sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Perhatikan baik-baik tanda pada gambar. Dan contoh terakhir adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang terlihat seperti pada gambar merupakan segi banyak tidak beraturan. Karena terlihat dengan jelas ya, ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Sebenarnya masih banyak contoh lain yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Silahkan kalian analisis sendiri ya, kenapa disebut segi banyak tidak beraturan. Kesimpulannya adalah pada segi banyak beraturan, semua sisinya sama panjang. Sedangkan segi banyak tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang. Besar sudut pada segi banyak beraturan, semuanya memiliki besar sudut yang sama. Sedangkan segi banyak tidak beraturan, sudutnya tidak sama besar. Contoh segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Alhamdulillah, materi untuk hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jika ada yang belum jelas atau belum paham, kalian bisa bertanya kepada guru masing-masing atau kepada orang tua kalian di rumah. Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya, walaupun Bagaimana setelah melihat video pembelajaran barusan? Paham ya? Papa mau bertanya, ya. Kira-kira bisa nggak? Ya? Apa perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Yang beraturan sama panjang dan sama besar sudut. Iya, bagus. Yang tidak beraturan? Ya. Sisi panjang sisinya tidak sama, besar sudutnya juga tidak sama. Bagus ya. Tepuk tangan untuk Aksara. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, tapi sebelumnya silakan untuk berkelompok sesuai kelompoknya tadi. Yang satu dengan satu, yang dua dengan dua, tiga dengan tiga. Silakan. Bawa kantongnya, jalan ke belakang. Baik, duduk sudah sesuai berkelompok ya. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dengan baik. Jangan yang satu kerja, yang lain tidak. Kenapa Bapak kelompoknya hanya 2 orang berkelompok supaya bisa bekerja sama? Banyak biasanya yang satu bekerja, yang lain tidak. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerjanya, ya. Nanti diisi sesuai perintahnya. Silakan baca lembar kerjanya bagaimana, ikuti dengan benar. Silakan bisa dimulai dari sekarang ya. Silakan kerjakan sesuai petunjuk nama kelompoknya. Kasih nama sesuai keinginan kamu, nama kelompoknya apa, terus anggotanya tulis ya. Nanti siap-siap maju ke depan. Oke, siap? Silakan. Gimana? Sudah selesai ya?
mempresentasikan. Sudah selesai ya? Kalau ya dari kalian ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya Mela. Oh ya, terima kasih Mela telah memberikan atau menyampaikan pertanyaan. Contoh segi banyak tidak beraturan itu seperti apa? Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Oh Arsad, ya silakan. Lemari, pintu, jendela, Terus juga meja. meja juga salah. Tidak beraturan. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Apakah sudah paham semuanya? Sudah? Kalau sudah kita lanjut ya. Untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, ini mau ditunjuk atau mau kesadaran sendiri? Saya mempresentasikan terlebih dahulu Pak. Silakan. Kesadaran sendiri. Siapa yang pertama? Silakan kelompok Asad. Nanti kenalkan dulu kelompoknya kelompok apa, terus anggotanya siapa. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Depan sini. Yang tidak beraturan, 1 meja, 2 orang, 3 jendela, 4 lemari, 5 Silakan untuk kelompok yang lain presentasikan. Siap. Katanya tadi kesadaran sendiri. Kamera. Kamera dengan sedikit aja coba. Biasa. Assalamualaikum, kami dari kelompok harimau. Nama anggota 1 Mela, 2 Putri. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Benda berbentuk segi banyak, peraturan 1 lemari, 2 kapur, 4 tutup keramik, 5 kamar. Benda berbentuk segi banyak tidak beraturan 1 pintu, 2 jendela, 3 meja, 4 penggaris, 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Zira. Dengan Sela. Tuh, boleh. Di sini juga boleh. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kelompok ikan salak. Anggota kelompok Mira, 2 Sela. Kami akan mendiskusikan kerja kami. Benda berbentuk segi banyak peraturan keramik, 2 kapin, 3 kalong, 4 saklar, 5 tutup keramik. Benda berbentuk segi banyak tidak beraturan, 1 jendela, 2 pintu, 3 buku, 4 meja, 5 papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dua kelompok lagi dulu. Silakan. Arya nanti Siti dulu. Oke, dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami.
hasilnya mencapai KKM. Baik, untuk mengukur pemahaman kalian, Bapak akan mengevaluasi ya atau memberikan tes tertulis. Nanti Bapak bagi soalnya tiap orang satu-satu. Oke. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kira-kira 10 menit cukup. Silakan. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Oleh satu orang, silakan oleh Asad. Terima kasih. Baik, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Bapak dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.